بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله البر الجواد الذي جلت نعمه عن الإحصاء بالأعداد المان باللطف والإرشاد الهادي إلى سبيل الرشاد الموفق للتفقه في الدين من لطف به واختاره من العباد أحمده أبلغ حمد وأكمله وأزكاه وأشمله وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الغفار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرفا لديه وبعد. الحمد لله في هذا المساء المبارك نستطيع أن نلتقي مرة أخرى. الحمد لله di sore hari yang penuh keberkahan ini kita bisa bertemu kembali linastamirra dirasatana wa ta'allumana lil kitab durusil lughatil arabiyyah li ghairin natiqina biha, yaitu untuk melanjutkan belajar kita mempelajari kitab durusul lughah al arabiyyah li ghairin natiqina biha. Asallahu an yusahhilana wa yubarikana fi ta'allumina hadha. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan dan keberkahan dalam proses belajar kita. Amin. Ummahat wal akhwat, kama hadatsna fi liqa'ina al-madi. Seperti yang kita telah rencanakan dan sampaikan di pertemuan-pertemuan yang lalu, kita sebelum melanjutkan materi-materi di semester ini, insyaallah sanuraji'u ad-durus al-madiyah. Kita akan murajaah. Kita akan mereview ulang materi-materi yang telah lalu. Yasrallahu umurana jami'an. Semoga Allah memberikan kemudahan untuk kita semuanya. Baik. So, yang sudah kita pelajari, bab yang sudah kita pelajari kemarin terakhir bab berapa ummahat? 5. Ad-darsul khamis. Betul. Ya. Baik. Ad-darsul khamis. Berarti kita baru 5 bab. Belum banyak insyaallah. Ini masih mudah. Ini bab-bab awal itu masih mudah. Langsung saja kita coba naftah ad-dars al-awwal. Kita akan buka dari pelajaran pertama. Kita ini murajaahnya singkat ya insyaallah. Kita akan membahas kaidah-kaidahnya saja. Kita tidak akan membahas latihan-latihannya, tapi kita akan membahas kaidah-kaidahnya saja. Wadih Muhammad? Baik. Ad-darsul awal. Pelajaran pertama. Fi ad-darsul awal kunna ta'allamna 'an mabahathain. Di pelajaran pertama kemarin kita mempelajari 2 pembahasan. Mahuma, apa keduanya itu? Al-mabahatul awal hadza qism al-isyarah lil mufrad al-mudzakkar al-qarib. Yang pertama kita kemarin membahas hadza yang merupakan ismu isyarah. ثم المبحث الثاني تعلمنا عن أدوات الاستفهام أو بعض أدوات الاستفهام ما ومن. Dan yang kedua kita membahas bagian atau beberapa kata tanya. Sana di antaranya ma, a, wa, man. Nah, ini hanya 3 kata tanya yang dikenalkan di bab 1 ini. Nanti secara bertahap kita dikenalkan selanjutnya yang lain. Karena kata tanya sebenarnya ada 9 di dalam bahasa Arab. ثم مباشرة إلى المبحث الأول. Kita langsung ke pembahasan pertama. هذا ما معنى هذا أمهات؟ ما معنى هذا؟ Ini. هذا بمعنى ini. أحسنتن. Ini. هذا بمعنى ini. Jangan takut ibu-ibu sekalian. هذا بمعنى ini. Atau kalau kita bahas هذا ini jenis kata apa dan fungsinya apa? Misalnya ada keterangan di bawahnya. هذا ismul isyarah. Ismul isyarati lil mufradil mudzakkiril qarib. Apa maksudnya ibu sekalian kemarin? Ismul isyarah adalah kata tunjuk. Isyarah ini sudah menjadi bahasa kita sebenarnya. Isyarah. Ya kan ibu ya?
Bahasa kita ada kan, Mas? Iya. Isyarah itu dari kata kerja asyara yushiru, dari fi'il asyara yushiru, artinya menunjuk. Jadi ismul isyarah itu kata tunjuk kalau kita artikan dalam bahasa kita. Lil mufrad, ini penggunaannya sekarang. Ism isyarah hadza ini penggunaannya, penerapannya untuk apa? Lil mufradil mudzakkiril qarib. Lil mufrad diterapkan pada kata mufrad. Mufrad, ma makna mufrad? Halo. Ma makna mufrad? Mufrad itu tunggal. Wadih wahad? Tunggal. Jadi bukan jama', bukan double, tapi mufrad, tunggal. Jadi yang ditunjuk menggunakan hadza ini selalu kata mufrad. Wadih wahad? Lil mufrad mudzakkar, selain yang mufrad, selain yang tunggal juga mudzakkar. Mudzakkar itu bagaimana? Yang maskulin, yang laki-laki, kelompok isem laki-laki. Begitu ya, Bu ya? Sama al-qarib. Qarib, apa makna qarib? Sudah jadi bahasa kita. Dekat. Dekat. Sahabat qarib. Qarib. Jadi hadza ini merupakan jenis kata ismul isyarah. Penerapannya untuk menunjuk apa? Ism isyarah ini lil mufrad mudzakkar qarib. Wadih muhammad? Bu Nur Hayati, insyaallah. Tadi qarib apa, Ustaz? Qarib, ini seperti dalam bahasa kita. Qarib itu apa? Dekat. Nah. Oh, dekat. Oh, hadza maksudnya ini dekat ya. Nah, makanya artinya ini kalau kita artikan, ya kan Om ya? Kalau dalam bahasa bahasa umum, bahasa Indonesia atau bahasa Inggris yang saya pahami kan kalau muzakkar laki-laki atau maskulin gitu. Nah di sini kalau contohnya hadza kitabun artinya bukan semata-mata merujuk ke laki-laki gitu ya, atau gimana tuh Ustaz? Nah, di dalam bahasa Arab itu pengelompokan jenis itu tidak hanya berlaku pada manusia dan makhluk hidup. Semua benda itu ada jenisnya. Nanti ada pengelompokan mudzakkar, maskulin, ada pengelompokan muannas, feminim, gitu ya. Itu semua benda, bahkan benda mati sekalipun. Jadi kitabun itu mudzakkar kelompoknya. Ini untuk pembagian mudzakkar dan muannas memang belum kita pelajari, itu dibahas di bab 6, ad-darsus as-sadis, bab 6 yang belum kita pelajari ya kan ya? Ya. Nanti di bab 6 insyaallah akan kita pelajari pengelompokan mudzakkar dan muannas. Tapi di sini ini pembahasannya fokus pada hadza saja. Yang penting hadza ini diterapkan pada mudzakkar gitu ya. Mufrad, mudzakkar, qarib. Misal contohnya hadza kitabun. Hadza kitabun. Ma makna hadza kitabun? Ini kitab. Ini adalah sebuah buku, gitu kan, Mas? Buku ya. Ini adalah sebuah buku. Hadza kitabun. Ini mungkin kita juga dalam sehari-hari untuk membiasakan bilang hadza kitabun, hadza kursiyyun, hadza baitun, gitu, Mas? Baik, hadza ini tadi merupakan ismul isyarah lil mufrad mudzakkar qarib, ya kan, Mas? Ismul isyarah lil mufrad mudzakkar qarib. Sedangkan kitabun, ini contoh penerapan hadza pada ghairu aqil. Jadi tadi ada yang terlewat. Hadza ini bisa digunakan untuk menunjuk kata yang aqil maupun yang ghairu aqil. Aqil itu apa, Ibu? Berakal. Yang berakal. Sedangkan ghairu aqil, ghairu itu tidak, berarti Berakal. ghairul aqil, tidak berakal. Hadza kitabun. Kitabun ini kan benda. Ghairu aqil. Ya atau ya? Iya. Sah wala la? Sah. Sah wala la? Sahih am la? Sama. Benar tidak? Gitu. Sah. Baik. Kitabun ghairu aqil. Hadza kitabun. Hadza ism isyarah. Kitabun ini merupakan
isim yang mufrad, mudzakkar, qarib, dan ghairu aqil. Gitu, ya? Baik. Berikutnya al-misal atsani. Al-misal atsani. Contoh yang kedua. Hadza tabibun. Karrirna ba'di. Hadza tabibun. Hadza tabib. Ma ma'na hadza tabibun? Ini adalah seorang dokter. Ini adalah seorang dokter, tabib. Ini juga ada bahasa serapan di kita, ya kan Ibu ya? Tabib. Baik, hadza tabibun. Hadza ini merupakan ismul isyarah lil mufradil mudzakkar al qarib. Kemudian tabibun ini adalah isim yang mufrad, tunggal. Mudzakkar, qarib, dan ini contoh penerapan yang aqil. Tabib itu aqil kan Ibu ya? Iya. Kalau ghairu aqil nggak bisa jadi tabib nanti. Baik, astagfirullahaladzim jami'an. Bingung tidak Ibu sekalian tentang hadza dan penerapannya? Ini kalau Bu Nur Hayati dulu belum sempat mengikuti dari awal, Om ya? Iya, Ustaz. Ini kesempatan untuk mempelajari dari awal, Om. Barakallahu fiik. Maaf, Ustaz. Baik. Ahlan wa sahlan Bu Indah. Ya fahaluk. Allah yahfazuki. Ini masih dalam perjalanan Bu Indah ya. Baik. Hal min soal, ada pertanyaan Ibu sekalian? Qabla an nastamir, sebelum kita lanjutkan ada pertanyaan? La yujad? Ma fi soal? Nastamir idzan. Nastamir ila ma bahas ba'dah. Pembahasan berikutnya tentang atau pengenalan tentang beberapa istifham, beberapa pertanyaan, beberapa kata tanya. Pertama kita dikenalkan dengan istifham ma. Ma ma'na ma? Apa? Saya tanya balik ditanya gitu, ya. Ma bima'ana apa? Nah, ma bima'ana apa? Ma itu artinya apa gitu ya? Betul. Ibu jawabannya betul. Baik. Ma ini kalau keterangan di dalam kurung di sana, ma merupakan ismu istifhamin li ghairil aqil. Ism istifham. Kata tanya, istifham itu pertanyaan Ibu sekalian. Gitu ya? Istifham itu pertanyaan. Ism istifham berarti kata tanya maksudnya. Wadih wahad? Wadih. Dan di sini ma ini khusus diterapkan untuk menanyakan ghairul aqil, sesuatu yang tidak berakal. Ma, makanya dalam bahasa kita ma ini diartikan tadi apa gitu kan ya? Kalau apa itu kan menanyakan sesuatu yang tidak berakal. Sahih wala la? Sahih? Sahih. Makanya ma ini diartikan apa karena ini penerapannya ini merupakan isim istifham li ghairil aqil. Kata tanya untuk yang tidak berakal. Misal, karirna ba'di. Ma hadza? Ma hadza? Hadza kitabun. Hadza kitab. Ma ma'na ma hadza? Hadza kitabun. Apa ini? Buku. Baik. Di sana yang ditanyakan adalah kitab. Kitab tadi ghairu aqil, ya kan Ibu ya? Iya, Ustaz. Kalau seperti ini betul. Ma hadza, pakainya ma hadza. Hadza kitabun, yang ditanyakan merupakan kitab yang ghairu aqil. Tapi kalau misalkan kita bertanya ma hadza, ternyata yang ditanyakan itu seseorang, maka ini tidak tepat, tidak boleh seperti itu. Begitu Ibu ya? Wadih? Seperti di sana ma hadza tabibun. Nanti dicetak motor. Masa dibilang ma hadza padahal orang. Jadi ma hadza, ma itu hanya untuk ghairu aqil. Hal min soal? Ada pertanyaan Ibu? La yujad? Ada Bagaimana? pertanyaan bahasa apa tadi apa Ustaz? Hal min soal? Hal Min soal? Atau kalau pakai bahasa amiyah, bahasa sehari-hari, bahasa slangnya, itu fi soal gitu saja biasanya. Fi soal, pakai fi. Fi itu artinya ada kalau dalam bahasa amiyah.
Fi. Makanya fi wala la. Nah, ada tidak? Nah, fi soal, nah, ada pertanyaan itu kalau bahasa amiyah. Tapi kalau misalkan yang bahasa baku, hal min soal, hal ladaikunna soal, nah itu boleh. Gitu ya. Makanya. Ma fi soal, la yujad soal, Ayo, Chat. la yujad, nastamir. Al-istifham ba'dah. Kata tanya berikutnya yang dikenalkan pada kita di pelajaran pertama adalah a. Ma makna a? Apakah? Apakah? Oh, bedakan ya antara ma wa a. Ma tadi apa begitu saja. Bukan apakah. Jangan diartikan ma itu sebagai apakah. Nah, tapi apa begitu saja. Sedangkan a ini baru apakah. Apakah dalam bahasa kita itu jawabannya antara ya atau tidak. Kalau dalam bahasa kita ya kan Ibu ya. Apakah di dalam bahasa kita itu jawabannya antara ya atau tidak. Demikian juga di dalam bahasa Arab. A itu jawabannya antara na'am atau la. Betul ya. Kalau iya kita jawabnya na'am. Nah, kalau misalkan ternyata jawabannya tidak, berarti kita jawab la. Insya Allah ini mudah ya. Misal di sana ada pertanyaan karirna ba'di. Ahadha sarirun? Na'am. Karirna ba'di. Kita coba ya, baca. Karirna ba'di. Ahadha sarirun? Ahadha sarirun. Ma makna ahadha sarirun? Apakah ini ranjang? Apakah ini divan atau ranjang? Ini kalau misalkan yang ditanyakan memang betul-betul sarir, maka kita jawabnya karena ba'di. Na'am, hadza sarirun. Na'am, hadza sarirun. Ma makna na'am, hadza sarirun? Ya, ini ranjang. Ya, ini mudah kan ya? Seperti dalam bahasa Inggris, yes. Gitu kan ya? Na'am, hadza sarirun. Ingat panjang pendeknya ya. Saya dulu dari awal menekankan panjang pendek dan ketepatan huruf dan harokat. Karena na'am ini terkadang orang kita itu membacanya dipanjangkan na'am gitu. Pernah dengar gitu? Biasanya kan orang kita kan agak suka memanjangkan seperti assalamualaikum, bilangnya assalamualaikum gitu kan ya. Kadang yang depan disingkat, yang belakang dipanjangin ya. Assalamualaikum gitu. Na'am ini pendek semuanya. Jangan sampai dibaca na'am. Na'am. Kalau na'am itu artinya burung unta nanti jadinya. Gitu ya. Na'am gitu ya. Na'am. Ada sarirun. Gitu ya, Bu ya. Boleh. Baik. Tapi kalau ternyata dari pertanyaan ahadza sarirun ini ternyata yang ditanyakan bukan sarir melainkan kursi, maka jawabannya sarirun ba'di. La hadza kursiyun. La hadza kursiyun. La hadza kursiyun. Ahsan. La hadza kursiyun. Jadi kita jawab la dulu, baru kita jawab benda itu sebenarnya apa. Gitu ya. واضح ومهد؟ Fahim. واضح itu jelas gitu. واضح فتح الله عليكن. Nah, هل من سؤال؟ لا يوجد. طيب أحسنتن. Belum apa ya Ustaz? Belum ada. Apa bahasa Arabnya Ustaz? Dijawab la saja enggak, itu kan enggak masalah. Atau kalau misalkan belum, itu biasanya jawabnya lamma. Gitu. Tayyib nastamir. Istifham ba'dah. Istifham yang dikenalkan kepada kita di bab 1 ini dan yang terakhir di bab 1 adalah man. Ma makna man, ummahat? Siapa? Ahsant. Man bermakna siapa, dan di sana ada keterangan di dalam kurung
Man ini merupakan istifham, ism istifham, kata tanya lil aqil yang khusus diterapkan untuk menanyakan al-aqil yang berakal saja. Makanya kita artikan siapa di dalam bahasa kita. Man bermakna siapa. Karena siapa itu untuk menanyakan yang berakal pastinya, ya kan ya Bu ya? Orang gitu kan ya. Berbeda ini jadi kebalikan dari ma tadi. Kalau ma itu istifham li ghairil aqil. Pertanyaan untuk menanyakan yang tidak berakal. Sedangkan man ini untuk menanyakan aqil. Jika tidak Mas? Halo? Ya Ustaz. Hal min soal ada bingung tidak di sini perbedaan ma dan man? Insyaallah. Lah Ustaz. Baik. Aku Ustaz. Naam. Ada pertanyaan. Kalau na'am saja, ahaza sarirun, na'am. Tidak perlu dipakaikan haza sarirun, tidak Baik. apa-apa. Sebenarnya di dalam praktek dan kaidah itu sebenarnya boleh saja kita jawab langsung na'am begitu. Hanya itu, tapi kaidahnya belum kita pelajari. Di awal kita dikenalkan seperti ini, kenapa? Karena ini secara dasar ini lengkap jawabnya. Kalau dijawab lengkap maka demikian. Na'am hadza sarirun. Di sana ada lengkap susunannya. Na'am itu untuk jawabannya. Hadza mubtada, sarirun khobar. Ini belum kita pelajari. Nanti pada saatnya insya Allah kita akan mempelajari juga bahwasanya mubtada dan khobar ini boleh dihapus, boleh tidak disebutkan karena sudah difahami maksudnya. Kalau dijawab ahadza sarirun lalu dijawab na'am, ya maksudnya ya berarti na'am hadza sarirun sudah bisa difahami kan gitu. Sebenarnya dalam prakteknya boleh-boleh saja dijawab na'am gitu saja. Gitu ya. Tapi kalau jawaban lengkap karena ini masih tahap awal belajar, ini dikenalkan dasarnya, jawabannya lengkapnya demikian. Gitu ya. Afwan. Baik. Di sana ada contoh, misal sharing dulu suaranya biar backsound saya. Sekarang nggak ada suara apapun nggak selain suara saya? Iya Ustaz, nggak ada. Baik. Meskipun saya tepuk-tepuk kayak gini kan nggak ada suara kan? Saya juga ada suara burung, semoga nggak kedengeran. Baik. Burung dari mana tuh? Kalau burung nggak apa-apa, nggak terlalu mengganggu. Jadi kalau misalkan di sini udah anak-anak ribut kan nanti terjadi keributan nanti. Baik. Di sana ada contoh penerapan man. Karirna ba'ni. Man hadza? Man haza. Man hadza? Hadza tabibun. Hadza tabibun. Hadza tabibun. Ma ma'na hadhihi al-jumlah? Man hadza? Siapa ini? Hadza tabibun. Ini adalah Pak dokter atau ini adalah seorang dokter, gitu kan, ya? Tabibun ini aqil. Ya kan Ibu ya? Makanya kita tadi pertanyaannya pakainya man. Karena ini aqil. Kalau misalkan yang ditanyakan ini ghairu aqil seperti di bawahnya di sana, yang ditanyakan adalah kitab, maka tidak tepat menggunakan man. Harusnya kalau kitab tadi menggunakan ma. Begitu ya, Bu ya? Baik, hal min soal. Soal itu pakai hamzah ya. Soalun. Ini sudah jadi bahasa kita jadi soal gitu ya. Soal jangan pakai ain. Kalau pakai ain, soal itu artinya batuk. Kalau pakai ain, soal itu artinya batuk. Kalau soal artinya soal, pertanyaan. Gitu ya. Baik. Nastamir, Muhammad, kita lanjutkan. Nastamir.
الدرس الثاني. في الدرس الثاني كنا تعلمنا عن مبحثين. Di pelajaran kedua, dulu kita mempelajari dua pembahasan. Ma huma? Apa keduanya? Al-mabahathul awal, dzalika. Pembahasan pertama kita membahas dzalika, kasmil isyarah lil mufradil mudzakkaril ba'id. Thumma al-mabahath atsani muraja'ah li adawatil istifham as-sabiqah. Ini kalau yang bagian kedua, ini murajaah beberapa kata tanya di bab pertama. Baik. Jadi intinya yang baru di sini hanya dzalika saja. Apa yang dimaksud dengan dzalika? Ma makna dzalika ummahat? Itu. Jadi ini kalau dilihat dari artinya, ini sudah ada perbedaan dari yang pertama tadi, dari hadza. Ya kan Ibu ya? Iya, Ustaz. Kalau tadi di bab pertama kita dikenalkan hadza merupakan ismul isyarah lil mufrad mudzakkar qarib. Sedangkan ini dzalika. Dzalika bedanya apa? Ismul isyarah juga. Sama-sama ismul isyarah. Kita tunjuk. Sama-sama lil mufrad mudzakkar. Ini baru bedanya. Ba'id. Jadi dzalika itu sama-sama ism isyarah dengan hadza. Itu sama-sama ism isyarah, sama-sama lil mufrad untuk diterapkan pada kata mufrad tunggal, sama-sama diterapkan pada kata mudzakkar juga. Tapi bedanya kalau dzalika ini lil ba'id untuk yang jauh. Makanya dalam bahasa kita diartikan itu. Wadih Muhammad? Sebagaimana hadza itu bisa diterapkan pada aqil dan ghairu aqil, dzalika juga demikian. Dzalika bisa diterapkan pada aqil wa ghairil aqil. Gitu ya, Bu ya? Misal, karirna ba'di, dzalika hajarun. Dzalika hajarun. Ma makna dzalika hajarun? Itu adalah batu. Itu adalah sebuah batu. Jayyid. Hajar. Mungkin kita tidak asing mendengar hajar aswad. Ya kan Ibu ya? Ya. Hajar aswad. Jadi batu hitam. Ya kan Ibu ya? Ya. Nah, baik. Dzalika ini merupakan ismul isyarah lil mufradil mudzakkaril ba'id. Sedangkan hajarun ini contoh dzalika hajarun ini contoh penerapan pada aqil atau ghairu aqil. Hajar itu aqil atau ghairu aqil? Ghairu aqil. Dzalika hajarun ini jadi contoh penerapan dzalika pada ghairu aqil yang tidak berakal. Tapi bisa tidak diterapkan pada yang aqil? Bisa. Misal karirna ba'di. Dzalika mudarrisun. Dzalika mudarrisun. Ma makna dzalika mudarrisun? Itu adalah seorang guru. Itu adalah seorang guru. Itu adalah Pak Guru. Baik. Dzalika tadi merupakan ismul isyarah lil mufrad. Ini mudarris di sini mufrad tunggal kan ya? Mudzakkar. Dan ba'id di sini kita umpamakan mudarrisun di sini ba'id. Dzalika ini merupakan ismul isyarah lil mufradil mudzakkaril ba'id. Sedangkan mudarris ini aqil atau ghairu aqil? Aqil. Aqil ya. Ini kalau bilang mudarris ghairu aqil kuala tuh. Mudarris. Jadi dzalika mudarrisun ini contoh penerapan dzalika pada aqil, pada kata yang berakal. Wadih Muhammad? Wadih. Insyaallah tidak ada kendala ya. Ini hampir sama dengan hadza tadi, mudah. Hal min soal? La yujad? Afwan Ustaz. Naam, tafadhali. Dzalika mudarrisun secara makna tuh agak aneh ya Ustaz ya. Itu seorang guru. Bahwa itu identik ghairu aqil gitu kalau itu. Tapi itu dan ini memang dalam bahasa Arab bisa ya. Nah, kalau di dalam bahasa Arab ism isyarah itu bisa untuk aqil dan ghairu aqil. Konteks kalimat seperti apa tuh Ustaz kalau itu? Kalau bahasa itu seorang kan biasanya dia seorang pengajar gitu bahasanya kan dia ya Ustaz. Baik. Jadi
kalau dalam bahasa Arab itu nggak masalah ditunjuk dengan ism isyarah, dan di sana memang ada nanti ism isyarah dan ada dhamir itu sendiri. Insya Allah di akhir semester ini kita akan mempelajari dhamir. Dhamir misalkan huwa itu dia, hia untuk perempuan, huwa huma hum nanti akan kita bahas insya Allah dan kita hafal. Huwa huma hum, hiya huma hunna. Nah, itu kata ganti atau dhamir istilahnya dalam bahasa Arab. Itu kata ganti. Rangkaiannya nanti agak sedikit berbeda. Mungkin ini pilihan jenis kata saja. Kalau misalkan dikatakan huwa mudarrisun itu boleh juga, tapi ini sebenarnya hanya contoh penerapan ism isyarah saja. Ini menjelaskan ism isyarah itu kalau dalam bahasa Arab bisa untuk aqil dan ghairu aqil. Tapi kalau misalkan dalam bahasa kita itu memang jarang sekali kalau menunjuk seseorang pakai kata tunjuk gitu, meskipun kadang ada. Nggak masalah kalau dalam bahasa Arab pun juga misalkan dzalika mudarrisun nggak masalah, dan huwa mudarrisun juga nggak masalah. Gitu ya. Dia seorang guru. Agak aneh aja Ustaz, artinya itu seorang guru. Nah, jadi mungkin konteksnya, konteks dalam penerapan kenyataannya mungkin. Kapan kita pakai dzalika, kapan kita pakai dhamir huwa. Atau mungkin juga terkadang itu bisa pakai dua-duanya, tinggal pilihan saja. Huwa mudarrisun atau dzalika mudarrisun. Misalkan ada pertanyaan, man dzalika, siapa itu? Gitu kan, man dzalika, dzalika mudarrisun. Gitu, Kan dalam bahasa kita juga kadang bisa kan, siapa itu? Baik, bisa juga man huwa, siapa dia. Ini pilihan saja nggak masalah. Begitu, ya? Afwan. Nastamir ila ad-dars ats-tsalits. Bab ketiga atau pelajaran ketiga. Ad-dars ats-tsalits. Mada fi ad-dars ats-tsalits? Apa yang ada di bab 3, Ummahat? Fi ad-dars ats-tsalits kunna ta'allamna an mabahatsain. Di bab ketiga kita mempelajari dua pembahasan. Al-mabahasul awal, pembahasan pertama, al wa atharuha fil kitabati wal ma'na. Tambahan al di awal ism dan pengaruhnya secara penulisan maupun makna. Sedangkan al-mabahats ats-tsani, pembahasan kedua, kita membahas al-huruf al-qamariyah wal huruf asy-syamsiyah. Huruf qamariyah dan huruf syamsiyah. Ini terkait juga dengan tajwid. Baik. Mubasyarah al-mabahatsul awal. Al wa atharuha fil kitabati wal ma'na. Mungkin ini kebanyakan orang kita mengenal dengan istilah alif lam, ya kan Ibu ya? Ya. Alif lam nggak masalah. Kalau misalkan kita terbiasa dengan istilah alif lam, tapi saya lebih suka menyebutnya dengan al gitu. Dibaca al. Karena sebenarnya huruf yang pertama itu bukan alif, melainkan hamzah wasol. Seperti kita bahas di bab 5 kemarin, ya kan Ibu ya? Baik. Al. Apa pengaruh al dari segi penulisan dan makna? Kita bahas dulu dari segi penulisan. Apa pengaruh al dalam segi penulisan, Ibu-ibu sekalian? Yang tanwin itu berubah tidak tanwin gitu ya? Baik, ahsant. Misal, karirna ba'di. Baitun. Ma ma'na baitun? Rumah, gitu kan ya? Rumah. Di sana ketika kita
belum menambahkan al di sana bunyinya baitun diakhiri tanwin, sah? Ya kan Ibu ya? Iya, Ustaz. Iya, Baik. Ustaz. Ketika kita tambahkan al jadi bagaimana? Jarirna ba'di. Al-baitu. Al-bait. Al-baitu. Baik. Ada perubahan tidak ketika sebelum ada al dan setelah ada al? Ada, Ustaz. Menjadi tu. Sebelumnya Dihilangkan ketika tanwin. sebelum ada al di sana diakhiri tanwin. Tapi ketika sudah ditambahkan al maka tinggal satu saja domahnya, bukan domatain, bukan double domah. Tapi jadi satu domah saja, jadi bukan tanwin lagi. Jadi al-baitu, bukan al-baitun. Wadih mahat? Wadih. Jadi ini pengaruh al dari segi tulisan. Menghilangkan tanwin. Menghilangkan tanwin. Misalnya kitabun. Kalau kita tambahkan al jadi Al-kitabu. al-kitabu. Mudarrisun. Al-mudarrisu. Al-mudarrisu masjidun. Al-masjidu. 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 Qalamun. Al-qalamu. Demikian Ibu ya. Jadi ketika kita tambahkan al, maka bisa dipastikan akhirannya tidak tanwin. Tidak tanwin. Ini tidak tanwin, tidak tanwin. Bukan berarti nanti harus dhammah. Ini tergantung nanti kedudukan di dalam suatu kata itu bagaimana. Nanti bisa saja kasroh, bisa saja fathah. Tapi yang penting kalau ada al tidak tanwin. Harokatnya satu saja. Bingung tidak, Muhammad? Misalkan nanti bisa al-baitu, bisa al-baita, bisa al-baiti. Tergantung ada faktor yang mempengaruhi tidak di dalam susunan kalimat. Iya, Ustaz. Seperti halnya di sini yang tanpa al, yang sebelum ditambahkan al, baitun, baitan, baitin. Tergantung kedudukannya dalam susunan kalimat. Baik. Hal min soal, Anda pertanyaan, ada yang bingung tidak tentang pengaruh al dari segi penulisan dulu ini? Mudah ini insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Mafi soal? Kan itu yang setelah al membaca rokatnya apa ya Ustaz? Wasaroha. Wa atharuha. Itu kan yang di atas kan, ya? Athar. Mana? Makna wa asaruha. Ma makna wa atharuha? Wa atharuha wa dan asar. Asar itu apa, Om? Asar itu pengaruh atau bekas, sebenarnya bisa diartikan bekas, bisa diartikan jejak, bisa juga di sini diartikan pengaruh. Wa atharuha, ha itu dhamir, kata ganti yang kembali ke al. Jadi al dan pengaruhnya gitu ya. Fil kitabah dalam penulisan, wal ma'na dan juga dalam segi makna. Soalun akhar, ada lagi pertanyaan Ibu? Pertanyaan yang lain? Enggak. Ini Bu Indah sudah sampai tujuan? Barakallahu fiik. Alhamdulillah, udah Ustaz. Alhamdulillah. Sudah bisa aktif suara. Allah yahfazukum jami'an. Baik, kalau tidak ada masalah dan pertanyaan lagi terkait dengan pengaruh al dari segi penulisan, maka sekarang kita bahas pengaruh al dari segi makna. Masih ingat Ibu-ibu sekalian? Apa pengaruh al dari segi makna? Bedanya apa sebelum ada al dan setelah ada al? Merubah nakirah jadi ma'rifah. Ahsant. Merubah yang sebelumnya nakirah menjadi ma'rifah. Ini nakirah dan ma'rifah kemarin apa Ibu? Masih ingat tidak? Nakirah non spesifik.
Ma'rifah spesifik. Ahsan. Sudah diketahui. Muayyan. Muayyan. Jadi dari segi makna, kalau sebelum kita tambahkan al, ini nakiroh. Nakiroh itu apa? Ghairu muayyan. Ghairu muayyan itu apa? Non spesifik. Non spesifik. Kalau disebut rumah, ya rumah yang mana? Belum spesifik, gitu kan, ya? Iya. Sedangkan ketika kita tambahkan al, jadi al baitu, maka ini jadi ma'rifah. Ma'rifah itu apa? Muayyan. Muayyan itu apa? Spesifik. Jadi kalau sudah kita tambahkan al baitu, oh berarti ini rumah tertentu yang mungkin kita ketahui bersama, sedang kita bicarakan atau sedang di hadapan kita, gitu, ya? Iya, Ustaz. Dulu kita sempat mencontohkan perintah, misal iqra kitaban dan iqra al-kitaba. Beda atau beda? Beda. Ya, jawabannya pasti beda karena Beda atau pertanyaannya- beda? Baik. Iqra, apa makna iqra? Bacalah. Bacalah. Nah, iqra kitaban dan iqra al-kitaba. Bedanya apa? Kitaban buku semua buku. Kalau iqra kitab bukan semua. Tapi Ya. begini. Iqra kitaban ini nakiroh, ya kan, ya? Non spesifik, tidak ditentukan yang mana. Jadi kalau kita membaca, yang penting membaca buku apapun, buku apa saja, entah itu majalah, entah itu buku pelajaran, buku umum, atau buku agama, atau buku-buku, yang penting buku, maka kita sudah melaksanakan perintah tersebut. Iqra kitaban. Yang penting sudah baca buku, kan gitu, ya? Iya, Ustaz. Sedangkan iqra al-kitaba. Iqra al-kitaba. Ada alnya. Iqra al-kitaba. Maka ini spesifik, ma'rifah. Ma'rifah berarti yang ada satu buku yang dimaksud. Ada satu buku yang dimaksud. Entah itu buku yang kita sedang pelajari bersama-sama atau buku yang sedang di hadapan kita. Gitu ya, Bu, ya? Iya, Ustaz. Bingung tidak, Ibu-ibu sekalian? Bu Nur Hayati? Kalau baca Iqra al-kitabah atau Iqra al-kitabah, umumnya bagaimana? seperti apa? Kan Ustaz tadi bilang kalau disambung kan jadi Iqra al-kitabah gitu ya, Ustaz. Kalau disambung jadi iqra'il kitaba. Karena sukun pertemuan dua sukun itu selalu dihindari di dalam bahasa Arab. Iqra itu kan diakhiri sukun. Al itu juga sukun juga. Ya atau iya? Iya. Iya. Biasanya ada penyesuaian. Salah satunya jadi tidak sukun. Iqra jadi iqra'il kitaba. Gitu. Dalam percakapan umumnya Iqra'il kitabah atau Iqra'al kitabah? Iqra'il kitaba. Biasanya disambung. Kalau misalkan dipisah itu biasanya untuk memperjelas, untuk pembelajaran supaya jelas, oh ini al itu, ada alnya. Gitu, ya. Iya. Nah, tadi yang awal kan kitabun, kenapa jadi kitabah ya, Ustaz? Kenapa jadi kitaban? Iqra kitaban. Karena ini sebenarnya belum kita jauh ini. Belum saatnya kita mempelajarinya. Nggak masalah, tapi sekilas saya jelaskan. Objek di dalam bahasa Arab itu mansub. Mansub itu biasanya diakhiri tanda fathah. Gitu, ya. Iqra kitaban. Kata kitab di situ sebagai objek atau maf'ulun bihi dalam bahasa Arab. Ya kan, ya? Objek kan, ya? Iya. Bacalah buku. Nah, kitab berarti objek kan, ya? Iya, Ustaz. Kalau objek di dalam bahasa Arab itu keadaannya mansub biasanya diakhiri tanda fathah. Iqra kitaban atau iqra'il kitaba. Fathah semuanya. Ya kan, ya? Hal min soalun akhar. Ada lagi pertanyaan, Ibu sekalian? Tentang pengaruh al
dalam penulisan dan makna? Masih bingung tidak? Insya Allah. Insya Allah bingung. Insya Allah bingung. Lanjut Ustaz, lanjut. Baik. Mungkin kita lanjut sedikit. Di sana ini pembahasan mudah, ada al-huruf al-qamariyah dan al-huruf asy-syamsiyah. Ini sebenarnya masih bersambung dengan makanya dijadikan satu bab. Al-huruf al-qamariyah dan al-huruf asy-syamsiyah. Ibu-ibu biasanya kalau belajar tajwid juga insya Allah membahas masalah ini. Dan kalau misalkan mungkin kalau sudah gede belajar tajwid nggak mau mempelajari ini, dulu ketika masih kecil belajar membaca Al-Quran mungkin juga membahas ini. Ya kan Om ya? Iya. Baik. Ini mudah, insya Allah ini mudah. Ibu-ibu tidak mungkin sudah tanpa menghafal ini pun juga sudah secara otomatis, secara naluri sudah terbentuk. Ini cara membacanya. Baik, al-huruf al-qamariyah. Dulu kita sebelum masuk ke pembahasan ini kita jelaskan huruf hijaiyah itu ada yang menyebutkan jumlahnya 28, ada yang menyebutkan jumlahnya 29, ada yang bilang jumlahnya 30, ya kan Ibu ya? Ya, Ustaz. Kalau yang mengatakan 28 itu semuanya adalah huruf inti. Kalau ada yang mengatakan 29 biasanya ada tambahan alif. Lam alif biasanya kan, Mas? Lam alif, hamzah, ya, lam alif. Terus kalau misalkan ada yang bilang 30, maka itu ditambahkan hamzah sebelumnya. Lam alif, hamzah, ya, gitu kan, Mas? Baik. Tapi kalau di sini kita bahas yang huruf inti semuanya. Yang huruf inti. Mungkin di sana kenapa kok ada berbeda seperti itu? Karena permasalahan hamzah dan alif. Hamzah dan alif kan dua huruf yang berbeda, ya atau ya? Iya. Jadi kalau yang di awal itu hamzah, maka alifnya belum tersebut, sudah kan? Makanya di akhir disebutkan lam alif untuk memunculkan alif. Baik. Kita di sini membahas huruf yang inti-inti saja. Dari hamzah sampai ya. Berarti jumlahnya 28. Dari 28 huruf ini terbagi menjadi dua bagian yang sama. Bagian pertama merupakan kelompok al-huruf al-qamariyah, sedangkan yang kedua kelompok al-huruf asy-syamsiyah. Maksudnya apa? Al-qamariyah, misal kata al-qamaru. Al-qamaru. Kalau kita perhatikan cara membaca al-qamaru, lam alif atau kok lam alif ya? Kata al, huruf lam pada kata al di sini disambung atau bertemu dengan huruf qaf, ya atau ya? Al-qamaru. Ketika al disambung dengan huruf qaf, maka lamnya terbaca jelas. Ya kan Ibu ya? Tuntaqus sukun 'ala lam. Jadi huruf lamnya ini dibaca jelas, sukunnya. Al-qamaru. Ini huruf-huruf qamariyah. Kalau ditambahkan al, maka cara membacanya demikian. Lamnya itu terbaca jelas. Wadih Mahat? Di antara huruf-hurufnya dulu ada hamzah, ba, jim, ha, kha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, mim, waw, ha, ya. Disingkat menjadi ibghi hajjaka wa khaf aqimahu. Ibghi hajjaka wa khaf aqimah. Ini di dalam tajwid biasanya disingkat dengan istilah ini. Karena hurufnya ada 24. Ada 14. Ini kok udah nggak konsen saya. Udah mau maghrib maksudnya. Ada 14. Ibghi hajjaka wa khaf aqimah. Ini semuanya kalau kita tambahkan al, maka lamnya terbaca jelas. Al-abu, al-babu, al-jidaru, al-hajaru, al-khubzu, al-ainu, al-ghurabu, al-famu, al-qahwatu, al-kitabu, al-mindilu, al-waraqu, al-hirru, al-yadu. Lamnya terbaca jelas semuanya. Ya kan Ibu ya? Berbeda dengan al-huruf asy-syamsiyah seperti kata asy-syamsu. Asy-syamsu, kita perhatikan pengucapan asy-syamsu. Di sana ada al-nya,
Tapi lamnya terbaca jelas atau tidak? Enggak. Asyamsu. Tidak. Lamnya langsung idgham. Langsung masuk ke huruf shin. Ya atau iya? Jadi Iya, la Ustaz. tuntaqu sukun 'ala lam. Jadi lamnya ini tidak terbaca jelas. Wa tudha'u syiddah 'ala al-huruf alladhi ba'dah. Biasanya kalau dalam penulisan Al-Qur'an, penulisan Al-Qur'an itu kan semua kode tanda baca itu lengkap. Biasanya kalau dalam penulisan Al-Qur'an, biasanya setelah al ada tasydid, ada syiddah. Itu berarti lam syamsiyah. Ini huruf syamsiyah. Maka langsung ke huruf setelah lam. Jadi asyamsu. Gitu kan namanya? Tapi kalau di luar penulisan mushaf Al-Qur'an, biasanya kan tidak ada tanda baca. Maka kita jangan bergantung pada tanda bacanya. Gitu ya? Nah, ini Iya. kalau asyamsiyah ya langsung idgham ke huruf setelahnya. Jangan dibaca al, tapi langsung idgham. Begitu ya, Bu ya? Huruf syamsiyah itu apa saja? Di sana ada ta, tha, dal, dal, ra, zai, sin, shin, shad, dad, ta, dha, lam, nun. Dan biasanya disingkat menjadi tib, thumma sil, rahiman tafuz, ضفذا نعم دعس أظن زر شريفا للكرم. Ini kok lebih panjang, lebih banyak hurufnya. Ini cuma awal katanya saja. Setiap awal kata ini mewakili huruf-huruf yang di atasnya. Tib itu kata huruf ta, thumma huruf tha, sil huruf shad, rahiman huruf ra, tafuz ta, dhif berarti huruf dad, dha huruf dal, ni'am huruf nun, da huruf dal, su'a huruf sin, dhannin huruf dhad, zur huruf zai, syarifan huruf shin, lil karam huruf lam. Baik, thumma sil berbuat baiklah dan sambunglah tali silaturahim. Sil rahiman, sambunglah tali silaturahim. Tafuz, maka kamu akan beruntung. Dhif dha ni'am. Dhif dha ni'am. Bertamulah kepada orang yang mempunyai kelebihan nikmat. Da' su'adhannin, tinggalkan su'adhan. Zur syarifan lil karam. Kunjungilah orang yang dermawan karena kebaikannya. Ini kalau diartikan, tapi nggak harus diartikan. Yang penting huruf-hurufnya singkatannya itu. Dan cara membacanya demikian. Bingung tidak ibu-ibu sekalian tentang al-huruf al-qamariyah dan al-huruf asy-syamsiyah? Ini biasanya kalau kita membaca Al-Qur'an sudah naluri normal secara natural begitu saja kan Ibu ya? Iya, otomatis loh. Otomatis. Sudah otomatis. Otomatis. Teorinya gak hafal. Jadi yang penting itulah, ini nggak harus hafal teorinya, yang penting prakteknya kan Om. Iya, Seperti di dalam membaca Al-Qur'an kan gitu. Yang lebih penting itu prakteknya. Teori, kalau kita mempelajari teori itu untuk membantu saja. Baik, hal ini soal Umahat, ada pertanyaan? Lama? Yujad? Baik, sekiranya tidak ada pertanyaan, mungkin untuk murajaah ad-darsul rabi' wal khamis, untuk murajaah pelajaran keempat dan kelima, kita akan lanjutkan besok, ibu-ibu sekalian, hari Ahad. Bagaimana ibu-ibu sekalian? Semoga Allah memberikan kemudahan. Insyaallah. Insyaallah. Ustaz. Besok ba'da asar juga ya Ustaz ya? Naam, ba'da asar. Kalau bisa kita, kalau ini tadi kan karena kita agak terlambat jadinya mungkin cuma dapat 2 bab, tidak masalah. Semoga Allah memberikan kemudahan. Kita lanjutkan besok. Begitu ya, Bu ya? Iya, Ustaz. Yang katanya kalau bisa nanti lebih awal itu lebih baik. Ada pertanyaan ibu-ibu sekalian sebelum kita tutup? Sudah. Ikhwamah. Sama saya. Tidak ada? Tidak ada, Ustaz. Baik. In kana la yujad, nakhtim. Kita tutup ibu-ibu sekalian. Semoga apa yang kita pelajari dan bahas hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Amin. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan setiap yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, demikian juga kepada orang-orang kita sayangi. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayangi dimanapun berada. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.